Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, dikumpulkannya kita di acara yang mulia bersama orang-orang yang mulia dan dengan tujuan yang mulia. InsyaAllah dengan perkumpulan kita pada pagi hari ini, Allah membukakan kepada kita pintu rahmatnya, Allah membukakan kita pintu pengampunannya, dan semoga dengan perkumpulan kita pada pagi hari ini Allah mengangkat seluruh bala dan musibah daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, khususnya untuk saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum jauh-jauh kita membahas tentang konflik Palestina, kita harus tahu dulu apa yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada diri kita, kepada umat Islam. Ketika kita memahami daripada didikannya Nabi Muhammad SAW, maka tanpa perlu adanya majelis atau acara seperti ini, hati kita langsung akan tergerak untuk membantu, hati kita otomatis akan tergerak untuk prihatin, hati kita akan tergerak untuk memikirkan daripada saudara kita yang ada di sana, tanpa perlu adanya majelis-majelis seperti ini. Cukup dengan kita memahami bagaimana Nabi Muhammad SAW ini mendidik kita tentang persatuan di dalam hati sesama umat Islam. Nabi Muhammad pernah bersabda di dalam hadisnya, al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian yang memiliki titel seorang mukmin. Nah, ini Nabi Muhammad bilang seorang mukmin. Kalian yang menyangka diri kalian adalah orang yang percaya kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Nabi Muhammad SAW, kalian ini, kata Nabi Muhammad, seperti satu bangunan. Seperti apa? Satu bangunan, kata Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya al-mu'min kal jasadil wahid. Kalian umat iman, umat Islam itu seperti satu jasad. Seperti apa? Satu jasad. Jasad manusia ini terdiri dari banyak, ada kepala, ada tangan, ada kaki, tangan pun ada kanan, ada kiri. Begitu juga banyak daripada organ tubuh. Nabi Muhammad mempermisalkan kita ini, karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya khusus kepada kaumnya saja, tapi Nabi Muhammad kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya alam ini semua daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menggambarkan umatku itu yang beriman kepadaku itu seperti satu jasad. Artinya ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Idza ishtaka minhu udun tada'a sa'irul jasadi bisahari wal humma. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau satu jasadnya sakit atau salah satu daripada bagian tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh tersebut akan fokus kepada yang sakit tersebut agar cepat sembuh. Kalau misal kita jalan, ketika kita jalan, kaki kiri kita tersandung, luka, kita jatuh, luka. Kaki kiri kita sakit. Apa yang akan dikerjakan kaki kanan? Kaki kanan akan rela siap berkorban untuk menopang seluruh daripada beratnya tubuh kita. Karena kita berdiri ditopang sama dua kaki. Tapi ketika kaki kiri kita sakit, kaki kanan kita tidak akan mengeluh, akan rela menopang seluruh jasad kita. Tangan kita akan berusaha bagaimana mengobati dan menghilangkan daripada kotoran-kotoran yang ada di luka tadi. Lisan kita akan ikut daripada kontribusi bagaimana
tanya kepada dokter atau apapun sehingga luka ini bisa cepat sembuh. Mata kita akan menangis karena kita merasakan daripada sakit dan melihat kaki kiri kita ini, kaki kiri sedang terluka. Ini permisalan yang diambil sama Nabi Muhammad SAW dan difahamkan kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad, kepada para tabiin sampai kepada zaman kita sekarang. Nah, sekarang apakah pelajaran atau apakah didikan Nabi Muhammad tadi sudah sampai di dalam hati kita atau belum? Apakah kita yang sekarang merasa diri kita seorang muslim, diri kita seorang mukmin, tapi kok tidak punya rasa tadi? Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, berarti ada yang salah atau ada yang kurang daripada keimanan dan keislaman kita. Minimal ketika seseorang sudah memiliki sifat tadi yang disindir oleh Nabi Muhammad SAW, minimal dia akan merasa sedih ketika melihat siapapun daripada umatnya Nabi Muhammad SAW ini sedang mendapatkan musibah atau sedang terluka. Sungguh ketika seseorang yang menganggap dirinya muslim, dirinya mukmin, tapi mendengar ada umatnya Nabi Muhammad SAW terkena musibah dan tidak ada sedikit pun rasa dia sedih kah? Tidak ada sedikit pun rasa ingin menolong kah? Tidak ada sedikit pun rasa ingin berduka, maka diragukan keimanan ini orang, diragukan daripada keislamannya ini orang, diragukan ini umatnya Nabi Muhammad atau bukan. Nabi Muhammad mengatakan kalian ini satu jasad, satu sakit kalian harus semuanya merasakan sakit, satu bahagia kalian harus merasakan semuanya bahagia. Ini pertama saja, ini yang paling basic sebelum kita membahas tentang pentingnya kita ini membela Palestina. Kemudian yang kedua, insya Allah kita bisa pahami tadi yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu hidupnya kita di dunia ini tidak lama. Hidupnya kita ini apa? Tidak lama. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita daripada para sahabatnya, para tabiin sampai ke zaman kita sekarang, bahwasanya hendaknya sebelum kita meninggal dunia, kita ini harus mencapai satu tingkatan, satu derajat, sehingga kita ini bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya semua hadirin hadirat yang di sini, pingin dicintai sama Allah atau tidak? Pingin. Bahkan itu tujuan kita ibadah, tujuan kita menjadi umat Islam, kita ini dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita di dunia akan nyaman, di akhirat pun juga akan nyaman. Bahkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, balasannya wala in sa'alani la'utiyannah wala in ista'adza bi la'uidannah. Orang-orang yang telah dicintai oleh Allah, dua balasannya. Yang pertama, apapun yang dia minta akan diberi, dan yang kedua, apapun yang ia takuti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat orang yang dicintai sama Allah. Nah, tujuan kita hidup di dunia ingin menjadi orang yang dicintai. Lah terus bagaimana cara menjadi orang yang dicintai? Apakah kita harus bangun malam setiap harinya? Apakah kita harus berpuasa setiap hari? Apakah kita harus sujud ratusan rakaat atau ribuan rakaat setiap harinya? Apakah kita harus berzikir sekian-sekian? Dan. Nabi Muhammad SAW ini memberikan kepada kita agama yang sangat mudah. Urusan ibadah kita dikasih yang paling mudah daripada umat-umat sebelumnya. Sholat kita hanya cuma wajib 5 kali saja satu hari. Setelah itu tidak ada kewajiban lagi bagi kita. Puasa pun cuma di bulan Ramadan. Mudah sekali. Dan Nabi Muhammad masih memberikan kita cara termudah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa cara tersebut? Kata Nabi Muhammad SAW, al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih.
Kata Nabi Muhammad SAW, kalian semua ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di mata Allah kalian sama. Tapi yang paling dicintai di antara kalian, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling bermanfaat. Yang paling dicintai apa? Orang yang paling bermanfaat. Di sini kita akan pahami tentang menjadikan sisa-sisa umur kita ini agar kita dilantik oleh Allah menjadi orang yang paling dicintai, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad pertama mengatakan, seluruh makhluknya Allah ini sama, alias kita manusia di mata Allah sama. Padahal kita lihat kita berbeda. Kita berbeda dari sisi ekonomi. Allah ada yang ngasih kelebihan di antara kita, ada yang tidak. Kita memiliki, ada yang dikasih sama Allah kelebihan di antara kekuatannya. Ada yang dikasih kelebihan oleh Allah ilmunya lebih banyak dari yang lain. Ada yang dikasih sama Allah kecerdasannya lebih daripada yang lain. Kita lihat kita berbeda. Tapi kenapa kok Allah mengatakan kalian sama? Kok Nabi Muhammad mengatakan kalian ini di mata Allah sama? Kenapa? Karena kelebihan yang kita miliki itu tidak ada manfaatnya atau tidak ada nilainya di mata Allah sampai kelebihan tersebut kita pakai untuk memberikan manfaat kepada sesama kita. Kita kaya, tidak ada manfaatnya, tidak akan menambah derajat di mata Allah sama sekali dengan kekayaan kita. Sampai kekayaan kita ini bermanfaat bagi orang lain. Kita punya ilmu kita tidak akan menambah derajat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menambah kemuliaan kita di mata Allah sampai ilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita punya rumah, sama juga seperti itu. Kita punya harta, sama juga seperti itu. Kita punya kekuatan, sama juga seperti itu. Tidak ada kelebihan yang kita miliki akan menambah derajat kita di mata Allah sampai kelebihan tersebut kita pakai untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, di sini kita bisa baru pahami. Ketika kita memaksakan diri kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka di situ Allah akan memilih kita menjadi orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Ibrahim kita lihat. Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah ketika itu diperintahkan sama Allah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Setelah diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, jadi itu Ka'bah, bagaimana perasaan bangganya itu Nabi Ibrahim. Kalau misalnya jenengan dikasih sama Allah rezeki, kemudian jenengan bisa bangun masjid, bangga atau tidak? Senang atau tidak? Bangun masjid pakai dari uang kita sendiri, senang kita, bangga. Masjid tersebut dimanfaatkan sama orang banyak. Tapi ini yang dibangun bukan masjid, Bu. Bukan masjid, Pak. Tapi apa? Ka'bah, kiblat daripada umat Islam. Selesai Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, bagaimana perasaan bangganya? Akan dipakai daripada kiblatnya umat Islam. Bangga sekali Nabi Ibrahim. Di saat-saat seperti itu ketika Nabi Ibrahim ini bangga dengan amalannya, Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, ketahuilah bahwasannya ada amalan yang lebih besar pahalanya daripada bangun Ka'bah." Kaget Nabi Ibrahim. Ini Ka'bah ini satu-satunya di dunia, tidak ada Ka'bah kedua. Lah kok ada amalan yang lebih mulia daripada bangun Ka'bah? Kata Nabi Ibrahim, apa ya Allah amalan yang lebih mulia daripada bangun Ka'bah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, satu suapan yang kau masukkan ke mulut orang yang lapar itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada kau bangun Ka'bah. Terkejut Nabi Ibrahim ketika memiliki harta, kemudian kita berikan kepada orang yang lapar, orang yang membutuhkan, lebih afdal kata Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bangun apa? Bangun Ka'bah. Semenjak itu, Bu, Pak, semenjak itu Nabi Ibrahim tidak pernah makan di rumahnya kecuali sama tamu. Tidak mau makan, sudah disediakan sama istrinya makan, tidak mau memulai makanannya kecuali keluar, cari orang-orang yang mau makan, baru makan sama beliau. Ini bagaimana didikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa?
ibadah yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah ketika kita memiliki kepedulian kepada sesama kita, dan ketika harta kita, kekuatan kita, ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dari dua tema yang kita bahas, yang pertama bagaimana didikan Nabi Muhammad tentang rasa umat Islam, kesatuan umat Islam harus kita miliki. Satu sakit, kita juga harus merasa cemas kalau kita ingin diyakini keimanan kita. Dan yang kedua, kita apa daripada manfaat yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Sekarang kita hidup sudah berapa tahun di dunia? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa manfaat hidup kita di dunia? Kita takut nanti kita meninggal dunia, ternyata kita hidup di dunia ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Sedangkan di Al-Quran disebutkan di dalam surat Yasin, mungkin kita semua sudah hafal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahum fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami nanti di hari kiamat akan menghidupkan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya setelah hari kiamat kita mati, nanti kita dihidupkan lagi sama Allah. Setelah kita dihidupkan, ada dua catatan amal kita yang akan diberikan oleh kita, kepada kita oleh Allah. Catatan amal yang pertama adalah catatan umur kita. Dari akil balik sampai kita meninggal dunia, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu catatan tersebut komplit. Amal buruk dan amal baik. Tapi ada catatan yang kedua. Catatan yang kedua apa? Kata Allah, wa atharahum. Apa athar? Athar ini bekas kehidupan kita. Kita ini hidup di dunia, bekas hidup kita ini apa? Kalau bekas hidup kita baik, dari kita meninggal dunia sampai nanti kita hari kiamat akan dicatat pahala kita, tidak akan terputus. Tapi kalau bekas kehidupan kita buruk, maka waliyadzubillah setelah kita meninggal dunia, catatan buruk kita akan terus dicatat oleh malaikat sampai kita meninggal dunia. Nah sekarang, kalau kita lihat berapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia, tapi pahalanya masih terus mengalir sampai sekarang. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia ini bermanfaat. Baik ilmunya dia bermanfaat, atau hartanya dia bermanfaat, atau kekuatannya dia bermanfaat, atau kecerdasannya dia bermanfaat. Sekarang kita pilih saja, berapa sisa umur kita ini di dunia? Iman, kalau kita meninggal dunia ini tidak ada bekas baik yang kita miliki. Tidak ada daripada bekas baik yang untuk menghiasi daripada catatan amal soleh kita. Maka ayo, dengan adanya majelis-majelis seperti ini, dengan adanya penyambung daripada kebaikan saudara kita yang ada di Palestina sana, sebagaimana majelis kita pada pagi hari ini, manfaatkan satu daripada harta kita ketika kita berikan manfaat kepada orang lain. Satu suapan saja kepada mereka lebih afdal daripada bangun Ka'bah. Demi Allah, kita ini harusnya malu. Kita ini hidup di dunia sudah sekian tahun, rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita sudah sangat banyak, tapi tidak ada satupun daripada manusia yang lapar pernah kita kenyangkan. Malu kita harusnya. Tidak ada satupun daripada manusia, kita sudah punya rumah mewah, kita sudah punya rumah yang cukupan, tapi tidak ada satupun orang yang capek bisa kita istirahatkan di rumah kita sampai hilang capeknya. Artinya apa? Rumah kita tidak bermanfaat, harta kita tidak bermanfaat. Pandangan para sahabat ketika melihat harta atau rumah yang tidak bermanfaat, sebagaimana sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernah ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib terlihat di depan rumahnya sedang menangis. Ketika ditanya, kenapa kau menangis? Kata Sayyidina Ali, aku ini menangis karena di rumahku ini sudah 3 hari tidak kemasukan tamu. Sudah 3 hari tidak kedatangan apa?
tidak kedatangan tamu. Aku takut kalau rumahku ini sudah dicatat oleh Allah sebagai rumah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada tamunya, tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi pandangannya para sahabat ini bukan hanya rumah yang bukan hanya harta yang tidak kita manfaatkan untuk orang lain atau tidak bisa dimanfaatkan untuk orang lain, bukan hanya harta yang tidak bermanfaat, tapi sampai di dalam pikirannya para sahabat ini harta tersebut adalah harta yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, adanya daripada majelis-majelis seperti ini, adanya daripada tadi semangatnya Ustadz Faisal tadi mengajak kita semua untuk menjadikan kita ini orang yang bermanfaat. Kalau kita sudah menjadi orang yang bermanfaat, kata Nabi Muhammad, wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Bahkan bukan hanya dicintai sama Allah, tapi dapat predikat dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling bermanfaat adalah manusia terbaik, kata Nabi Muhammad. Walaupun amal ibadahnya sedikit, tapi dia punya peduli kepada sesamanya, tapi dia punya manfaat kepada orang lain. Kata Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi Muhammad, bukan yang ahli ibadah, bukan yang ahli sholat malam, bukan yang ahli zikir, tapi dia lupa sama sahabatnya, dia lupa sama saudara muslimnya, dia lupa sama orang-orang umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada artinya di mata Nabi Muhammad SAW. Di mata Nabi Muhammad manusia paling mulia siapa? Manusia paling mulia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Sebagai penutup yang terakhir, di dalam Sahih Bukhari disebutkan seorang wanita yang ketika itu dikasih sifat sama Nabi Muhammad, wanita tersebut pezina. Kata Nabi Muhammad, ada wanita bezina. Ketika itu wanita bezina melewati salah satu padang pasir. Dia kehausan. Kata Nabi Muhammad, dia apa? Kehausan sampai melewati ada satu sumur. Maka wanita tersebut turun ke sumur tersebut untuk minum daripada airnya. Dia pakai tadi sepatunya untuk mengambil air, dia minum. Tapi ketika dia mau minum, ternyata sebelahnya lewat daripada wanita tersebut ada anjing yang sedang kehausan. Ada anjing yang sedang apa? Kehausan. Ketika mau diminum, kata Nabi Muhammad, melihat ada anjing yang kehausan, dilepaskan minuman tersebut, dikasihkan ke siapa? Ke anjingnya. Sampai anjing tersebut minum, hilang dahaga anjing tersebut, turun lagi wanita tersebut ngambil air baru minum untuk dia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad, ini wanita tersebut pezina. Kita tahu dosa zina di hadisnya Nabi Muhammad, kita tahu dosa zina orang tidak akan mencium bau surga. Orang yang berzina ini tidak akan mencium apa? Bau surga, alias dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika wanita tersebut hidupnya bermanfaat bahkan untuk binatang sekalipun, apa kata Nabi Muhammad? Allah berterima kasih kepada wanita tersebut karena sudah memberikan minum kepada anjing. Allah berterima kasih kepada wanita tersebut dan Allah akan membalasnya berterima kasih dengan cara mengampuni seluruh dosanya dan akan menjamin wanita tersebut masuk surga. Dari wanita bezina. Amal ibadahnya apa? Tidak ada amal ibadahnya. Amal ibadahnya hatinya peduli sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan. Balasannya apa? Ampuni seluruh dosanya, diangkat derajatnya sampai masuk surga. Ini manusia yang memberikan manfaat kepada binatang. Kepada apa? Binatang. Tapi dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia yang memberikan manfaat kepada sesama manusia?
Tidak perlu lagi kita mau bahas ini urusan politik kah, ini urusan ini kah, ini urusan itu. Mereka membutuhkan. Mereka ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi mereka ini duduk di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Setelah Mekah, setelah Madinah, daripada Palestina. Tempat di mana para nabi di situ hidup. Tempat di mana kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Hashim dikubur di sana. Kita tahu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf. Kakek Nabi Muhammad yang bernama Hashim ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kakek Nabi Muhammad yang bernama Hashim ini meninggal dunia di Gaza, di Palestina sana. Kuburannya orang-orang soleh, tempatnya orang-orang soleh, daerahnya orang-orang yang mulia, dan mereka pun juga keturunan orang-orang yang mulia. Kalaupun kita tidak usah melihat mereka ini keturunan orang mulia, kalaupun kita tidak usah melihat mereka ini tinggal di bumi yang mulia, cukup kita mereka ini manusia umatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah cukup untuk menggerakkan hati kita untuk peduli kepada mereka. Maka insya Allah yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita. Yang terakhir sebelum menutup, kalau kita tidak bisa lagi, Ustadz saya ini pingin bantu, pakai harta tidak apa-apa. Tidak punya harta, pakai ilmu. Kita di sini sudah punya ilmunya, sebarkan kepada tetangga, teman, kerabat kita keluar sana, agar juga memiliki kepedulian yang sama. Tidak punya ilmu kita bagaimana? Pakai kekuatan kita. Tidak punya kekuatan, yang terakhir pakai lisan. Pakai apa? Lisan. Untuk apa? Doakan. Kasih manfaat kepada mereka lewat doa. Jangan pernah ngeremehkan yang namanya apa? Doa. Doakan setelah sholat. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada mereka, saudara-saudara kita umat Islam. Ya Allah, khususnya kepada mereka sahabat kita yang ada di Palestina. Doa, terus angkat balak musibah. Berikanlah ketenangan, ketentraman. Berikanlah kepada mereka kejayaan. Jauhkanlah daripada orang-orang yang ingin melukai mereka. Jauhkanlah daripada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Doa, doa, doa. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabatnya dibunuh, ketika para sahabatnya dijajah, Nabi Muhammad setiap setelah sholat berdoa mengangkat kedua tangannya. Karena yakin, kata Nabi Muhammad, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qadha dan qadarnya Allah kecuali doa kita semua. Kalau kita seandainya yang hadir di sini semuanya setiap setelah sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala akan menolak daripada doa kita. Ini yang terakhir, doa. Kalau kita tidak mau mendoakan, maka jangan katakan kita ini jangan pernah mengatakan diri kita ini sebagai seorang mukmin atau muslim sejati. Malu diri kita. Kalau mengatakan muslim, mengatakan mukmin, tapi tidak ada sedikit pun di dalam hati kita ini rasa kepedulian kepada sesama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang penuh berkah, majelis yang insyaallah dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, majelis yang insyaallah bisa merubah diri kita yang buruk menjadi yang baik, yang jauh menjadi yang dekat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat untuk sesama kita, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan umur kita bermanfaat, menjadikan ilmu kita bermanfaat, menjadikan harta kita bermanfaat, menjadikan kekuatan kita bermanfaat, seluruh daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita bisa bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mengangkat balak dan musibah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, khususnya kepada saudara kita yang ada di Palestina. Allah memuliakan daripada mereka. Allah Subhanahu wa taala mempercepat daripada kemenangan untuk negeri tercinta kita, negeri Palestina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan untuk setiap umatnya Nabi Muhammad yang ada di seluruh penjuru dunia ini, khususnya juga di negeri kita Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.